Halo Tribuners, kalian masih mengikuti konflik Israel dan Palestina? Sudah lebih dari setahun sejak Israel menyerang Hamas. Konflik yang terjadi pada Oktober 2023 lalu, Israel seperti tak menunjukkan sinyal damai. Justru kini Israel semakin menggila menyerang sejumlah wilayah yang membela Hamas. Konflik ini masih terus berlanjut dan terus menjadi sorotan mata di seluruh dunia. Kabar terbarunya, Israel melakukan serangan di sejumlah wilayah di Lebanon pada Selasa 12 November 2024. Imbas dari serangan tersebut telah menewaskan 33 orang. Dalam serangannya terhadap sebuah kota di wilayah Kuf di selatan Beirut, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa ada 15 orang yang tewas, termasuk di dalamnya ada 8 perempuan dan 4 anak-anak. Sementara 8 orang yang tewas di wilayah pegunungan Alei di timur ibu kota juga ikut terkena imbas dari serangan Israel. Israel telah menyerang sebuah rumah di mana rumah tersebut tempat orang-orang yang mengungsi untuk berlindung dari penyerangan Israel. Tak sampai di situ saja, ada wilayah Hemel di lembah Beka yang berbatasan dengan Suriah menewaskan 2 orang. Serangan Israel di luar benteng Hizbullah seringkali menargetkan bangunan tempat warga sipil yang mengungsi untuk mencari perlindungan. Pastinya sangat sedih sekali ya Tribuners, warga-warga sipil ini selalu menjadi korban dalam penyerangan Israel yang membabi buta. Perang di Lebanon ini terjadi setelah hampir setahun baku tembak lintas batas yang dilancarkan oleh Hizbullah untuk mendukung Hamas, sehingga terhitung lebih dari 3.300 orang tewas di Lebanon sejak bentrokan yang dimulai tahun lalu. Dari data yang terhimpun, sedikitnya 3.243 orang telah meninggal dunia karena serangan Israel ke Lebanon, dan sejumlah 14.134 warga sipil juga ikut terluka karena adanya agresi militer pasukan Zionis ini, dan sekitar 1,2 juta orang telah mengungsi. Nah, militer Israel ini melancarkan operasi darat ke pasukan Hizbullah untuk pertama kali itu pada 1 Oktober 2024. Sejumlah media pun menyebut jika konflik ini seperti Gaza kedua untuk Lebanon. Kementerian Kesehatan juga menyebut dalam sehari ada 54 orang tewas dan 50 orang lain luka-luka karena serangan Israel ke sejumlah wilayah di Lebanon. Dan lebih dari 100 petugas kesehatan juga ikut meregang nyawa, sementara ada 9 rumah sakit dan 45 pusat pelayanan kesehatan rusak dan hancur karena agresi militer Israel ke Lebanon. Israel dan Hizbullah meningkatkan baku tembak di sepanjang perbatasan antara Israel dan Lebanon. Sebenarnya apa sih penyebab Israel bisa menyerang Lebanon? Ternyata Israel sudah menyerang Lebanon itu sejak lama, yaitu tahun 1948. Nah, pada saat itu Hizbullah belum berdiri secara resmi, di mana Lebanon dan beberapa negara Arab lain itu mencoba melakukan perlawanan terhadap Israel dikarenakan Lebanon menjadi salah satu pendukung untuk kemerdekaan Palestina. Nah, inilah yang menjadi awal konflik antara Lebanon dan Israel. Nah, Hizbullah melancarkan serangan ke perbatasan selatan Lebanon dengan Israel saat Palestina itu diserang brutal pada 7 Oktober 2023. Tujuan Hizbullah pada saat itu untuk mendukung Palestina dan menghalangi Israel menyerang Gaza. Dan pada tanggal 16 sampai 17 September 2024 lalu, setahun setelahnya, Hizbullah mengungkapkan jika Israel harus bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan puluhan orang dan ribuan lainnya luka-luka.
Lalu sepekan kemudian, Israel pun kembali menyerang Hizbullah dengan alasan ingin mengembalikan warganya di wilayah utara atau perbatasan dengan Lebanon. Lalu Israel pun melakukan serangan udara yang semakin intens dengan menggempur wilayah selatan Lebanon dan lembah Beka. Nah, di 27 September 2024, Israel melakukan serangan udara yang menyebabkan pimpinan Hizbullah, yaitu Hasan Nasrullah, tewas. Selain itu, Komandan Front Selatan Hizbullah, Ali Karki, dan Komandan Hizbullah yang lain juga ikut tewas dalam serangan udara besar-besaran di Dahih, pinggiran selatan Beirut. Akhirnya Hizbullah pun membalas dengan rentetan roket yang ditembakkan ke Israel. Dan kondisi ini pun mengakibatkan ribuan orang tewas dan ribuan orang lainnya terluka di Lebanon, dan puluhan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka di selatan. Sangat menyedihkan ya, Tribuners, konflik antara Israel dan negara Palestina dan sekarang Lebanon masih terus saja terjadi, dan tentunya merenggang nyawa hingga ribuan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Semoga aja konflik Israel, Hizbullah, dan juga Hamas bisa segera berakhir. Saya Putri Salamah, sampai jumpa.